Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon membenarkan mengenai perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang dibuat keduanya ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Menurut Fadlizon, dirinya ikut menyusun perjanjian tersebut. Dia bilang ada 7 poin yang disepakati keduanya bersama Sandiaga Uno. Namun ia enggan merinci poin-poin kesepakatan tersebut. Ada beberapa ya yang saya tahu. Pada waktu awal itu saya yang mendraft memang perjanjian untuk Pilkada DKI-nya. Nah, kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga. Ada beberapa hal lain ya termasuk yang terkait dengan keuangan saya tidak tahu. Ditanya aja ke Pak Sandiaga Uno lah. Tapi perjanjian soal pilkada ada Bang? Oh kalau itu ada, kebetulan saya mendraft, saya menulis. Dan ada 7 poin itu. Kalau itu soalnya urusan pilkada. Tidak ada soal utang-utangnya di... Nggak ada, ya itu lain, tanya Pak Sandi deh. Menurut Fadli, perjanjian itu berbeda dengan perjanjian lain yang belakangan ramai dan diungkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa. Perjanjian itu menyebut Sandi sempat meminjami uang kepada Anies 50 miliar rupiah untuk pemenangan Pilkada 2017. Anggota Komisi 1 DPR itu mengaku tak tahu menahu mengenai perjanjian tersebut. Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Oke. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu. Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Rumor perjanjian Prabowo dan Anies sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Dalam podcast bersama Akbar Faisal, Sandi menyebut perjanjian antara dirinya, Prabowo dan Anies dibuat sebelum Pilpres 2019. Sandi semula menjawab pertanyaan Akbar terkait video yang beredar bahwa Anies tak akan maju capres jika Prabowo melakukan langkah serupa. Menurut Sandi, perjanjian itu sangat vital karena bersamaan dengan rencana pencalonan Prabowo maju di Pilpres 2019. Namun dia enggan mengungkap isi perjanjian dan meminta agar hal itu ditanyakan ke Waketum Gerindra Fadlizon selaku fasilitator perjanjian tersebut. Ada beberapa poin dan ini cukup membuatku cukup detail apa yang disepakati termasuk berkaitan dengan karena itu di awal dari koalisi dan di awal penentuan calon, ujarnya. Gerindra lewat beberapa kadernya mendadak mempermasalahkan klaim perjanjian dan utang Anies Baswedan ke mereka. Hal ini kencang disuarakan seiring Anies yang kini sudah memegang tiket capres 20% suara setelah 3 partai resmi memberikan dukungan. Mengenai hal ini, wartawan senior dari Forum News Network atau FNN, Sersubedo Arif mengungkapkan kehadiran Anies di Pilpres jadi ancaman serius untuk Prabowo. Dengan munculnya Anies, maka peluang Prabowo memenangkan Pilpres 2024 ini menjadi sangat berat, ujar Hersu melalui kanal YouTube-nya. Jika kalah kembali melawan Anies Baswedan di 2024, maka Hersu mengungkapkan Prabowo harus menerima kenyataan pahit. Kenyataan tersebut adalah Prabowo harus kembali kalah dengan status dalam tanda kutip hat-trick kekalahan. Bahkan 4 kali jika dihitung dari 2009 di mana Prabowo menjadi cawapres Megawati Soekarno Putri. Belum lagi kenyataan yang harus Prabowo terima yakni kalah oleh orang yang dia besarkan di politik. Prabowo terancam untuk ketiga kalinya dalam tanda kutip hat-trick kekalahan Pilpres. Kalau ditambah dengan Pilpres 2009 saat dia maju jadi cawapres Megawati, maka jadi 4 kali Prabowo gagal, ujar Hersu. Karenanya Hersu menduga apa yang dilakukan oleh kader Gerindra saat ini dengan mengungkit utang dan perjanjian Anies ke mereka adalah upaya dalam tanda kutip membusukkan Anies dalam upaya mengusahakan agar Prabowo masih punya peluang di Pilpres. Bolehlah ribut-ribut, ini kita anggap sebagai upaya downgrade citra Anies sebagai seorang figur yang tidak bisa pegang janjinya. Jadi bagaimana dengan orang terdekat pendukungnya saja jika dia tidak bisa pegang janjinya, apalagi pada rakyat yang dia tidak punya ikatan kuat. Jadi kira-kira begitu image yang ingin dibangun jelasnya.
Sebelumnya salah satu elit Gerindra yang juga mantan tandem Anies di DKI lalu sekaligus mantan cawapres Prabowo di 2019 sesumbar ada perjanjian antara Anies dan Gerindra lebih khusus ke Prabowo dan dirinya. Bahkan ia mengklaim perjanjian tersebut masih berlaku meskipun ketika ditanya lebih lanjut mengenai muatan perjanjian tersebut, Sandiaga Uno pilih diam 1000 bahasa. Waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Bermaterai Pak perjanjian itu? Perjanjian itu sih legal kan, tanda tangan bertiga dan seingat saya ada materainya. Karena ditanya waktu itu sama saya, nggak pernah ingin mengangkat hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan tugas dan fungsi saya, tapi karena saat itu saya ditanyakan dan seingat saya memang pernah dibuat perjanjian itu dan itu bisa jadi batu pijakan dan menjadi diskursus yang baik ya. Sementara itu, DPP Gerindra sendiri yang mengklaim pegang perjanjian tersebut yang bermaterai menegaskan tidak akan membuka perjanjian tersebut ke publik. Mengenai hutang juga heboh yang mana disebut ada hutang Anies sejumlah 50 miliar untuk kepentingan Anies dan Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta. Kubu Anies pun menegaskan utang tersebut sudah lunas seiring Gerindra yang terus mempermasalahkan hal tersebut.